Shalom, selamat pagi Amang Inang dan saudara sekalian. Kita akan memasuki ibadah kita di minggu ke-10 setelah Trinitatis. Ada sedikit koreksi dari acara kita di pembacaan epistel nanti. Itu akan diambil dari 5 Tesalonika ayat yang ke-12 sampai ke-24. Itu saja koreksi dari kami. Baik, kita akan memulai ibadah kita dan kita memasuki saat teduh. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 23. Datang
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang keempat. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian kita. Pada
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan pengulu-Mu yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang ke-12 ayat pasal 5 ayat yang ke-12 sampai ke-24. Kita akan membacanya secara responsori ya. Ayatnya yang ke-12. Kami minta kepadamu saudara-saudara
supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita membaca bersama-sama. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah Tuhan Allah Maha Esa, Yesuslah penjagatnya, Yesus Putra Tunggalnya, Yesus Putra Tunggalnya. Dia hidup selamanya, kuasanya takkan berubah, kekal kerajaannya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta Jemaat Minggu 24 Agustus 2025. 1. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu 10 setelah Trinitatis dengan topik khotbah Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Asini rohani Jehovah hot roh disaliling-lilingna. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. 2. Amplop Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2025. Pada hari ini, Minggu 24 Agustus 2025, kita akan memberikan amplop Gotilon dan Tahun Transformasi untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kotak yang sudah disediakan. 3. Rapat Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi. Pada hari ini, Minggu 24 Agustus 2025, pukul 12 WIB di GSG akan diadakan Rapat Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat tersebut. 4. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari NN berupa bunga altar. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 5. Jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Prapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Prapatan yang terlampir di dalam warta. 6. Partangaian Week. Hari Selasa 26 Agustus 2025 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 2 di Tuan Rumahi Keluarga Nyonya Jesi Hite Boru Silaban di Konsistori. Week 4 di Tuan Rumahi Keluarga Hasitumorang Boru Sinurat di GSG. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus jemaat Week 2 dan 4. 7. Bazar Gotilon dan Tahun Transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi, akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir. 8. Perubahan jadwal sermon Parhalado. Sesuai dengan keputusan sermon Parhalado, mulai Kamis 4 September 2025, pelaksanaan sermon Parhalado yang sebelumnya dilaksanakan pada hari Jumat, kini ditetapkan akan dilaksanakan menjadi setiap hari Kamis pukul 19 WIB di Konsistori. 9. Perayaan Kebaktian Remaja. Sesuai dengan program Remaja HKBP Mampang Prapatan 2025, akan diadakan perayaan Kebangkitan Remaja. Pada hari Minggu 31 Agustus 2025, di kebaktian pukul 7 dan pukul 9.30 adalah puncak perayaan kebangkitan remaja dengan tema Generasi Transformatif Berakar dalam Iman, Bertumbuh dalam Karya. Diberitahukan kepada semua remaja untuk mengikuti kegiatan prapareon sebagai berikut, yaitu latihan kor dan gladi resik akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 10 WIB. 10. Kebaktian Padang Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Selasa 26 Agustus 2025 pukul 9 bertepat di Buperta Cibubur akan dilaksanakan ibadah kebaktian Padang Inahana se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Diberitahukan kepada seluruh Inahana HKBP Mampang Prapatan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Berangkat dari gereja pukul 7.30 WIB. 11. Kebaktian Padang Lansia HKBP Mampang Prapatan. Pada hari 27 Agustus 2000, hari Rabu 27 Agustus 2025
pukul 10 WIB bertempat di Bumi Perkemahan Ragunan akan diadakan kebaktian Padang Lansia HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada lansia untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dan mendaftarkan diri melalui Nyonya Napitupulu S. Boru Manurung, nomor HP terlampir. 12. Rapat Pendeta HKBP Distrik 8 DKI Jakarta hari Senin sampai hari Selasa tanggal 1 sampai 2 September 2025 di Green Forest Hotel Bogor akan berlangsung rapat Pendeta Distrik 8 DKI Jakarta. Rapat tersebut diikuti oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dan Pendeta Suryani Ida Sihite STH. 13. Wisata rohani seksi lansia dan inahana. Pada hari Jumat sampai Senin tanggal 3 sampai tanggal 6 Oktober 2025, seksi lansia dan inahana HKBP Mampang Prapatan akan mengadakan wisata rohani ke Salib Kasih dan Bukit Sibeabea. Diberitahukan bagi seluruh lansia dan inahana yang ingin mengikuti kegiatan tersebut dapat mendaftarkan diri melalui Budiman Silalahi, nomor HP terlampir. 14. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Amang Nata Desmanik Wik 2 Rawat Jalan, Amang Pesta Robert Siahaan Wik 1 Rawat Jalan, Amang Sihol Ambarita Wik 1 Rawat Jalan, Amang Sintua Agustinus Simanjuntak Wik 2 Rawat Jalan, Inang Nyonya Pasaribu Winda Mariska Novalina Boru Simanjuntak Wik 2 Rawat Jalan, anak Jeremy Pardede Wik 2 Rawat Jalan, rawat di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 15. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 16. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 17. Keuangan. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan kita yang pertama, kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 299. Dia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis tertulis dari Mazmur 103 di ayat 15 sampai ayat 18. Saya akan baca untuk kita dari terjemahan baru versi atau edisi kedua. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita mau mengingatkan kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Saudara-saudara, topik minggu ini sangat penting sekali kita imani, kita percayai, tapi sekaligus tentunya kita hayati dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa di dunia ini terus berubah. Perhatikanlah segala sesuatu. Ya, kita lihat, perhatikan di sekitar kita. Semua berubah. Jika dulu Bapak Ibu Saudara, orang-orang tua kita, orang tua di atas kami, mereka mengatakan, katanya hati mudah berubah, tapi wajah tidak. Tapi sekarang perhatikanlah, wajah orang saja pun sebentar-sebentar bisa diubah. Ya, tampilannya juga bisa diubah sedemikian rupa. Teknologi apalagi kita lihat saudara-saudara. Ya, percepatan teknologi sangat hebat, teknologi komunikasi sangat cepat sekali. Demikian yang ada di sekitar kita. Keadaan ekonomi kita juga seperti itu. Saham bisa jatuh dalam satu malam, nilai uang bisa hancur, dan kekayaan bisa cepat menguap, saudara-saudara. Bahkan ya tentu dalam hidup pribadi kita, tubuh yang kuat dulu sekarang cepat lelah. Ya, maaf kalau ini ke pribadi saudara-saudaraku. Saya biasa dulu mampu begadang bekerja, tapi setelah 2 tahun terakhir saya tidak mampu lagi di atas pukul 22 untuk begadang bekerja sedemikian rupa. Saudara-saudara, perubahan-perubahan ini tentu kita alami. Tapi coba kita perhatikan lagi apa yang diungkapkan oleh Mazmur 103 ini di tengah-tengah perjalanan seorang tua. Kenapa saya katakan seorang tua? Menurut penelitian para ahli, bahwa Mazmur 103 itu ditulis oleh Daud di masa tua. Dan kalau kita memang perhatikan mulai dari ayat 1, ini adalah merupakan refleksi kehidupannya, seperti perjalanan hidupnya. Walaupun penggalan-penggalan sedemikian rupa, tapi di situ akan tampak bahwa ini adalah memang pengalamannya. Dia pernah, ya seperti kita tahu, jatuh dalam dosa, dan dosa itu terus membayang-bayang dalam kehidupannya.
Dan itu juga beberapa kali diungkapkan, dituliskan dalam Mazmur sedemikian rupa untuk mohon maaf kepada Tuhan, mohon ampun kepada warganya juga semua atas dosa-dosanya. Kita ingat juga bahwa dia pernah bimbang, ragu-ragu dalam kehidupannya, berputus asa. Bahkan pernah dia melarikan diri dari Absalom. Absalom itu anaknya. Dia menghindar sedemikian rupa, saudara-saudaraku. Tapi ini dia lihat ada perubahan-perubahan sedemikian rupa dalam kehidupanku. Tetapi di masa tua itu ada satu ungkapan bahwa dalam perjalanan hidupnya itu ketika dia jatuh dalam dosa, kasih setia Tuhan tetap dalam hidupnya. Dia diingatkan dengan keras oleh seorang nabi, lalu dia bisa sadar dan kembali dia bisa memerintah dengan baik. Dia pernah bimbang untuk mengambil keputusan, dia pernah berputus asa ketika dikejar-kejar oleh Saul sedemikian rupa, tapi justru di tengah-tengah banyaknya pergumulan seperti itu datang, Tuhan juga datang menguatkannya melalui orang-orang yang susah. Dan itu dilihatnya, kasih setia Tuhan membangkitkan hidup saya kembali. Demikian juga ketika tadi melarikan diri dari pengejaran anaknya, Absalom sedemikian rupa. Di masa tuanya dia tetap kuat. Saudara-saudara, dia agak lama juga ya, kalau kita boleh katakan di akhir hidup itu sepertinya sakit. Dan sakit yang diceritakan kepada kita bahwa tubuhnya makin kurus barangkali, tapi katanya kayaknya dingin, ya, dingin sedemikian rupa. Kita tidak tahu, mungkin ahli-ahli kesehatan tahu kenapa bisa seperti itu. Dan kayaknya di saat seperti itulah dia tulis, dan itulah ungkapannya bahwa kasih setia Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudaraku, pernahkah kita mendengar Alexander Agung? Pasti ya, dalam sejarah dunia tentunya. Hebat. Di usia 13 tahun sudah perkasa menaklukkan Persia. Kita tahu Persia mengalahkan Babel. Babel kita ingat mengalahkan Israel atau Yehuda. Tapi Alexander mampu mengalahkan Persia. Dalam waktu pemerintahannya, dia menyebar budaya Yunani, Helenistik. Dan kita tahu bagaimana pengaruhnya. Satu cita-citanya adalah mau mempersatukan semua dalam kerajaannya dunia. Di usia 32 tahun, saudara-saudara, pasti kita ingat dia sakit. Berarti hanya berapa tahun pemerintahannya sampai dia sakit? 13 ke 32. Di saat sakit kayaknya dia sudah tahu bahwa dia akan berakhir hidupnya. Lalu dia berpesan, kalau aku mati, di peti jenazahku, tanganku harus keluar. Jadi tidak tertutup, saudara. Dan harus kosong. Panglimanya menuruti perintah itu ketika dia mati, tangannya seperti ini. Pesannya supaya orang lihat memang tidak ada kubawa apa-apa, kuasa pun tidak, harta pun tidak, semuanya tangan kosong. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa benar kisah itu, tapi itu melekat dengan Alexander Agung. Seseorang yang punya kuasa yang begitu hebat.
tetapi di akhir hidupnya ternyata tidak bawa apa-apa. Di akhir hidupnya dia memang tangan kosong. Dan itu mau memberi pesan kepada kita di tengah kehidupan ini bahwa memang dalam kehidupan ini pun ada batasnya untuk kita semuanya. Ada saatnya itu kita miliki, kita mungkin pakai, nikmati, tapi akan berakhir semuanya. Tapi ingat satu hal saudaraku, yang tidak berubah, yang akan tetap bisa kita nikmati adalah kasih setia Tuhan yang bukan hanya di dunia ini, dunia yang akan berakhir semuanya, tapi itu juga akan sampai kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan yang penuh kasih setia itu. Saudara-saudaraku, memang di sini ada catatan, kita perhatikan di bagian-bagian akhir ayat yang telah mengatakan tadi tentang kasih setia Tuhan selama-lamanya. Catatannya demikian, sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Ada 3 hal disebut saudara-saudara. Yang pertama tadi disebutkan kepada orang yang menaatinya, kemudian orang yang berpegang pada perjanjiannya, sebenarnya sama ya esensinya, dan melakukan titahnya, takut akan Dia, ya, berpegang pada perjanjiannya, serta melakukan titahnya, titah Tuhan, kasih setia Tuhan selama-lamanya. Saudara-saudaraku, hal ini tentu akan membawa sesuatu pengharapan kepada kita di tengah-tengah kehidupan yang tadi saya katakan dunia ini berubah cepat, dan kita juga bisa seperti itu. Saudara-saudaraku, saya membaca tadi pagi satu penelitian internasional di sekitar tahun 1900-an dari New York. Pernah diteliti ada satu desa, di desa itu lumayan panjang usia orang, ada 10 mereka di situ. Mereka meninggal, ada yang 79, ada yang 80. Tapi setelah dihitung-hitung, dari 10 orang itu dijumlahkan jumlah usia mereka ada di sekitar 886 tahun. 10 orang. Lalu dibandingkan umur orang-orang yang pernah disebutkan dalam Alkitab ada sampai 900 tahun. Jika dulu ada yang berumur 900 lebih, tapi di tahun 1800-an 10 orang yang meninggal, yang termasuk usia panjang, tetapi belum melampaui usia satu orang yang pernah disebutkan dalam Alkitab. Saudaraku, ini juga mau mengingatkan kita akan diri kita, bahwa di tengah dunia ini kita tidak lama. Di tengah dunia ini umur kita jelas sudah tahu di sekitaran ini, saudara-saudara. Kita bersyukur dan berdoa umur bisa panjang sedemikian rupa, dan kita bangga menyanyikannya ketika kita menghitung tahun-tahun kehidupan kita. Dan Tuhan juga mengajar kita memang untuk menghitung hari-hari kehidupan kita. Tapi kita juga ingat apa kata Tuhan, sekitar 70 tahun, ya ada 80 tahun, bahkan mungkin lebih. Tapi itu sudah disertai dengan apa, saudara-saudara? Disertai dengan apakah yang usia katanya bisa sampai 80 bahkan mungkin lebih, yang sering kita sebutkan bahwa itu adalah bonus, saudara-saudara, untuk usia kita.
disertai dengan banyak penderitaannya, keluhan-keluhannya. Oleh karena itu, maaf, ini pribadi, ketika kami mendampingi orang tua usianya sampai 94 tahun lebih, kami ingatkan seperti ini, Amang, ya kalau ada sakit jangan mengeluh lagi ya. Ingat firman Tuhan bahwa usia 80 sudah masuk bonus. Katakanlah kalau ada pun rasa sakit, syukur Tuhan, umurku bisa panjang. Sedemikian. Bukan berarti kita senang dengan penderitaan itu, tapi firman Tuhan sudah mengingatkan ada keterbatasan di usia sekian sudah begini. Ya, aku sampai di situ. Syukur Tuhan. Jadi tetap mengarah kepada Tuhan, bersyukur seperti Mazmur 103 ini, saudara-saudara. Tapi jangan tunggu saudara-saudara sampai usia 80, usia seperti Daud. Tapi kapanpun, sekarang pun, ya kalau kita sampai kehidupan ini, pasti itu adalah kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Bukankah pernah kita mengalami tantangan dalam kehidupan? Sebulan yang lalu teman di tengah malam memberitahu kepada kami, teman-temannya yang seangkatan satu kelas di sekolah teologi, ya, saya bersyukur kepada Tuhan dengan istri saya. Baru saja kejadian kecelakaan di jalan pintu tol Sinaksak. Saya pikir kecelakaan biasa, saudara-saudara. Diceritakan memang saya mau melewati kendaraan di depan saya di jalan tol, mau melewati, jadi dia sudah masuk ke kanan, rupanya ada dari sini sangat kencang, lalu dia mengelak, tapi ketika dia mengelak kena ke pembatas jalan, kemudian dari situ masuk lagi ke sebelah kiri, kena lagi di ada pembatas juga di sini, kena. Wah, baru kemarin saya dikirimi teman mau lihat kendaraannya kawan kita yang kecelakaan di pintu tol Sinaksa itu. Wah, saudara-saudaraku, benar-benar Tuhan memelihara mereka, sebab bagian depan mobil hancur tapi mereka tidak apa-apa, saudara. Saya mau menggambarkan acap kali kita mengalami kejadian-kejadian tertentu, tapi sampai sekarang kita dipelihara oleh Tuhan. Syukur kasih setiamu Tuhan. Pernah enggak Bapak, Ibu, Saudara melakukan dosa? Kita tidak ada yang tidak berdosa, saudara-saudaraku. Tapi syukur seperti apa yang dialami oleh Daud. Aku dibangkitkan, aku diberi kesempatan lagi. Itu adalah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Mazmur 103 mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, ada dua hal yang perlu, atau mungkin ada tiga, tapi dua hal dulu untuk kita sendiri. Yang pertama, ya, kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Aku tetap dipelihara sedemikian rupa. Kita dipelihara sedemikian rupa, saudara-saudaraku. Karena itu tentu kita akan semakin baik kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Tadi malam bersama dengan remaja kita, mereka mengatakan, ya, generasi transformatif. Mereka mau berakar dalam iman. Dalam iman itu ada tiga yang harus kita perlukan, saudara-saudaraku, berakar dalam iman, yaitu doa. Yang kedua itu adalah firman Tuhan. Yang ketiga pujian. Dan itu tampak kita lihat, saudara, dalam Mazmur 103 ini. Supaya kita benar-benar, ya, memuliakan Tuhan atau berada dalam iman itu, hidup doa kita jangan pernah putus. Jangan pernah, kalaupun ada mungkin belum terjawab,
Jangan sampai berputus asa saudaraku menghentikan doanya. Kemudian firman Tuhan, jangan berkata, oh iya sebentar-sebentar sudah ada firman Tuhan datang kepada saya. Ya, sebentar-sebentar kita mengatakan, oh iya dekat saya ada Alkitab. Ya, tapi pernahkah dengan sungguh kita dengar bahwa itu firman Tuhan? Kalau hanya membaca saja saudara tanpa menginternalisasikan ke dalam hati kita, oh itu bukan mendengar firman Tuhan. Itu sama dengan membaca begitu saja. Tapi harus kita internalisasi. Oh, bagaimana menginternalisasi firman Tuhan ya? Jangan hanya membaca sepintas saja, tapi bacalah berulang saudaraku. Renungkanlah. Jadi kalau ada orang berkata, saya sudah baca 10 kali Alkitab, katanya terima kasih. Tapi bukan hanya membaca saudara, ayat per ayat itu kita harus pernah kunyah. Kalau ada istilah dalam ini liturgi yang kita anut sejak masa tua, mendaras firman Tuhan. Mendaras firman Tuhan itu adalah membaca pelan, mengulang sedemikian rupa, lalu kita akan temukan sesuatu dari firman Tuhan. Dan yang ketiga tadi adalah pujian saudara. Pujian itu tentunya tidak harus pintar menyanyi, tapi ada ungkapan syukur dari kita. Ungkapan syukur kita itu ya bisa saja bukan dengan kata, tapi itu pujian kita itu adalah sikap kita kepada Tuhan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya katakan bahwa dengan kesadaran kita bahwa kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya, itu mau mengingatkan kita juga bahwa kita bersama dengan Tuhan kita. Jadi bukan hanya di dunia ini, tapi kita akan tetap sampai selama-lamanya di surga. Karena kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Dan kita juga sudah sering mengatakan bahwa kita ini adalah warga surga, berada di dunia. Berarti kita harus berpenampilan yang berbeda dibanding dengan orang-orang yang tidak meyakini atau belum paham tentang kehidupan surga. Perbedaan itu tentu bisa kita tunjukkan bagaimana sikap atau perilaku daripada orang-orang penghuni surga. Orang yang senantiasa menyatakan kasih, orang yang senantiasa melakukan damai dalam kehidupan. Itu tampak dari tutur katanya, itu tampak dari perilaku yang selalu merindukan dan berbuat akan kedamaian di tengah hidupnya sehari-hari. Saudaraku, tadi jika saya katakan bisa 2 bisa 3, yang ketiganya adalah ini ada janji Tuhan juga bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk generasi berikut. Sebab dikatakan di ayat 17 bagian akhir, tapi saya baca lengkap ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Anak cucu berarti generasi berikutnya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga sampai kepada generasi berikutnya. Dan ini sering kita perhatikan dalam kehidupan ini. Kalau saya taat kepada Tuhan, anak cucu saya juga akan menikmati itu, setidaknya pengakuan orang. Amang inang, ini soal perjalanan gereja kita atau perjalanan sejarah kehidupan kita juga. Sering kita mendengar, oh bapaknya dulu adalah seorang guru Injil. Bapaknya adalah seorang forhangir.
bapaknya dulu atau ibunya ya aktivis gereja, apalagi ke Parari Kamis Inang, ya itu sangat terkenal itu. Parari Kamis mamanya ini dulu katanya, hebat ya, iya. Kenapa? Ya karena orang yang ada aktif di tengah-tengah kehidupan bergereja itu akan dilihat orang kan, dan itu akan tentunya berpengaruh juga kepada anak-anaknya, dan itu dilihat oleh orang lain juga. Oleh karena itu ya tunjukkanlah bahwa kita taat kepada Tuhan, bahwa kita mau melakukan kehendak Tuhan, dan anak cucu kita juga akan menikmatinya itu, atau anak cucu kita juga akan terbentuk dalam apa yang biasa kita kerjakan itu. Itu saudara-saudara tentunya hal-hal yang sangat berguna, sangat penting. Ketika dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita di tengah-tengah banyaknya perubahan-perubahan, dan kita juga tidak begitu lama di tengah kehidupan ini, tapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia tetap memelihara saya, dia setia ketika saya jatuh dalam dosa, ketika saya mengalami kebimbangan, keraguan dalam hidup ini, tapi dia tidak membiarkan saya, bahkan sampai di akhir hidup pun Tuhan akan bersama dengan orang-orang yang takut kepadanya, yang taat kepadanya. Dan kita juga ada plusnya tadi atau bonusnya, bahwa anak cucu kita pun akan menikmati apa yang kita telah imani, apa yang kita telah percaya dan lakoni dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya Amang Inang, teguhlah hati bahwa Tuhan tetap setia dalam kasih-Nya kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini, mengingatkan kami semua di tengah-tengah pergumulan dunia yang cepat berubah-ubah, dan kami juga sadar bahwa kami punya keterbatasan baik dalam usia kami, tapi kasih setia-Mu Tuhan, itulah sekarang yang kami dengar adalah untuk selama-lamanya. Dan tentu kami juga sudah mengalaminya sampai sekarang ini. Apalagi kami yang senior, sudah panjang perjalanan, ada lika-liku, tapi di dalam hidup itu senantiasa Tuhan mengasihi kami, memberi kami kesempatan hidup sampai sekarang, kesempatan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kuatkanlah kami semua ya Tuhan di tengah perjalanan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan bersama kami dengan warga jemaat-Mu. Tuhan, kami doakan saudara-saudara kami yang masih dirawat, terutama rawat di rumah masing-masing. Amang Natades Manik, Amang Pesta Robert Siahaan, Amang Sihol Ambarita, Amang Sintua Agustinus Simajuntak, Inang Nyonya Pasaribu Buru Simajuntak, dan Jeremy Pardede. Tuhan, sungguh Engkau yang tahu bagaimana mereka masing-masing dalam sakit yang mereka alami. Kami mohon ya Tuhan, senantiasa uluran tangan-Mu menyertai mereka. Biarlah mereka tetap juga teguh berpengharapan hanya kepada Tuhan, atas obat, atas makanan, atas dampingan keluarga dan tim medis. Biarlah Tuhan Engkau memberkati sehingga mereka boleh menerima kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran. Ada 22 orang minggu ini yang berulang tahun pernikahan, 6 keluarga. Kami serahkan Tuhan ke tangan-Mu atas sukacita pertambahan hitungan tahun bagi mereka, supaya mereka tetap bersyukur atas hal itu dan tetap mengingat kasih setia Tuhan dalam kehidupan masing-masing.
Dan untuk keluarga Tuhan, biarlah mereka dalam perjalanan rumah tangganya senantiasa teguh dalam kasih-Mu. Biarlah komunikasi mereka komunikasi yang baik senantiasa ya Tuhan dalam keluarganya. Berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan tengah minggu yang kami lakukan di jemaat ini melalui kegiatan Partangyangan Wek, kemudian PHD atau PA kategorial. Tuhan berkati kami mengikutinya dengan sukacita. Dan dalam persekutuan tersebut kami boleh saling kenal dengan baik, saling menopang. Dan atas firman-Mu yang kami dalami pun membuat kami semakin teguh dalam kehidupan ini. Secara khusus kegiatan kategorial di tingkat distrik, yaitu untuk Inahana, berkati Tuhan meneguhkan para ibu-ibu yang mengikutinya sehingga mereka tetap ya Tuhan teguh hatinya di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua rencana kerja kami masing-masing. Berkati Tuhan, jika kami telah menginvestasikan modal, menanam benih secara umum, bentuk benih, ya Tuhan, biarlah atas berkat-Mu, pemeliharaanmu bertumbuh dengan baik dan boleh berbuah, boleh menghasilkan yang berguna untuk kehidupan kami masing-masing dan keluarga. Tuhan, kami juga berdoa untuk kerinduan warga jemaat-Mu yang sudah lama menantikan anak dalam keluarga. Berkati mereka Tuhan. Kami juga tahu orang-orang percaya dulu yang kami dengar dalam Alkitab yang sudah tua pun Tuhan bisa anugerahkan kelahiran anak dalam keluarga. Sedemikian pengharapan kami juga untuk keluarga yang merindukan saat ini. Berkati warga jemaat kami Tuhan yang sudah lama menantikan pasangan hidup. Tuhan anugerahkan kerinduan itu sehingga saudara-saudara kami dapat membina rumah tangga dengan baik. Terima kasih Tuhan, yang belum mendapat pekerjaan juga kami doakan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang mereka rindukan, boleh terwujud membawa sukacita dan bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke tangan-Mu. Dan jika ada persekutuan sosial, melaluinya juga Tuhan ajar kami untuk membawa sukacita bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saat kita menyanyi, kita menyerahkan persembahan. Apa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.